arwah itu, jiwa manusia yang di Hades itu memang bisa dipanggil. Orang sekarang ini kalau mati, kalau yang tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, ya pergi ke Hades, dunia orang mati. Kalau dia percaya Yesus, pergi ke Paradiso. Paradiso itu seperti surga. Ya seperti bukan seperti surga, memang itulah surga ya. Itulah surga. Tapi bukan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ya belum ada. Neraka, yang neraka ya belum ada. Udara Ayu. Ya, silakan gitu. Gila nggak? Kurang ajar ya. Lagu rohani Islam ini memang kurang ajar. Sebenarnya maksa ya, itu tadi ya, pemaksaan agama itu ya, Bang Sapian. Yesus Xavier mau bicara atau enggak? Ya, siap. Ya, silakan. Oke. Siap. Malam Pak. Tuhan berkati. Malam. Halo. Ya, sehat-sehat ya Pak Paul. Sehat. Ini Zoom yang paling ketian, paling panas. Paling panas, bukan panas lagi, ini udah terbakar-bakar ini. Orang yang dengarnya. Udah kejang-kejang itu. Terutama para kadrun ini udah gemes tuh. Makanya tadi masuk mau berdoa di sini dia Pak. Saking kangennya sama Pak Paul ya. Mau Allahu Akbar terus di sini deh. Saya jadi pengen ketawa juga nih. Kadrun-kadrun ini luar biasa ya. Luar biasa memang. Ini kemarin Pak itu ada wawancara itu apa namanya di televisi OON itu ya, di Indonesia televisi kadrun ya. Itu si Anwar Abbas itu berdebat sama Bupati Lumajang masalah penendangan sesajen itu Pak. Wah, kalau dia melawan orang-orang yang menista agama lain, dia bilangnya enak aja, itu mestinya bisa dibicarakan, dimusyawarahkan, nggak usah diambil tindakan. Kata kasarnya begitu dalam hati saya. Lalu soal si KC enak aja langsung ditangkap, bahkan disiksa, dikasih kotoran segala macam. Lu diem aja malah muas-muasin kan, mesti dihukum mati segala. Memang Pak kalau bicara soal kadrun khilafah di Indonesia itu kita nggak bisa habis-habisnya Pak. Cuma bisa ngelus dada kok ada orang yang gila biadab seperti itu, memang nggak kepikir sama akal sehat Pak. Untuk para yang kadrun ini Pak ya. Luar biasa memang. Kalau saya mau share, kalau share si video itu gimana caranya Pak ya? Ada video-video bagus sebetulnya. Agak caranya bagaimana tuh mesti masuk di. Kalau mau share video itu harus hati-hati. Soalnya saya berapa kali sudah kena klaim, kena strike. Takutnya nanti harusnya Bapak kirim aja ke saya. Nanti saya yang share. Nanti saya lihat itu video itu bahaya apa enggak. Karena kemarin banyak sekali video beredar tuh saya dapat ya, kayak ada orang cerita pengalaman itu Pak di Bangladesh itu sama di Indonesia tuh. Kasusnya hampir sama. Kalau mau share kirim ke saya aja, nanti saya yang share, sebab kalau enggak nanti bahaya buat saya. Saya juga nggak mau kalau share langsung kan. Jadi lebih baik Pak Paul nanti bisa seleksi, oh ini bisa ditampilkan atau enggak gitu kan ya. Begitu ya. Memang luar biasa dah kalau saya lihat mah. Itu terjadi lagi di Balikpapan juga Pak. Sama itu kan. Ustadz itu yang memperkosa 14 anak buahnya juga di Kalimantan tuh, Balikpapan kalau kemarin saya dengar itu. Sama jadinya ini, wah luar biasa. Kok orang-orang seperti itu kok nggak sadar ya, saya bingung ya. Bisa-bisanya gitu. Menjadi ustadz, agama yang katanya agama damai, agama apa macam-macam. Ya mungkin orang-orang yang benernya sih banyak Pak ya. Ya menjalankan ibadahnya benar, tapi ini kadrunnya ini luar biasa nih khilafah ini. Menjelang 2024 apalagi ini terus mereka berusaha untuk menguasai Indonesia itu benar-benar tuh. Kayak yang kemarin Pak Beta Moluku, Pak Robert, itu Mawengkang ngomong itu semuanya benar Pak, memang wah kita memang mesti hati-hati nih. Maka mudah-mudahan ini channelnya Pak Paul ini yang gila ini yang bisa mereduksi gitu ya usaha khilafah ini supaya mereka gagal. Mudah-mudahan banyak orang, bahkan banyak kadrun yang sadar dan isyah dengan adanya Zoom-nya Pak Paul ini yang membongkar kebusukan dan mengetengahkan kebenaran yang ada nih, yang sesungguhnya yang seringkali mereka tutup-tutupi atau mereka tidak mau percaya Pak. Itu otaknya jadi
keras kepalanya betul-betul harus diapakan, nggak tahu saya juga. Udah tahu mereka itu nggak benar, tapi maksa aja gitu ya. Tetap aja nggak mau mengakui itu. Tetap aja percaya. Seperti itu. Jadi saya bingung orang-orang kadrun ini kok bisa seperti itu gitu. Ya udah wujudnya kayak seperti setan berubah jadi manusia, itu kalau menurut saya itu luar biasa itu. Jadi buat saya terus Pak maju Pak, zoomnya Pak Paul ini untuk menghadang ini kadrun-kadrun ini. Kalau enggak, wah nggak ada yang bersuara nih, kayak enakan nih kadrun-kadrun ini. Karena channel Pak Paul ini paling panas, paling luar biasa ini. Ajar mereka nih. Ya lanjut Pak Paul, terima kasih. Ini. Iya makanya. Sebentar ya, saya jadikan beberapa teman jadi co-host supaya nanti kalau pas ini saya bisa sambil jalan ya. Saya kebetulan jam 5 harus jalan, tapi nanti tetap bisa jalan aja ya. Nanti saya sambil ngomong, sambil di kereta saya ngomong nanti. Nanti minta tolong Pak Santi Amer yang menutup dalam doa ya nanti ya Pak Santi Amer. Sudah jadi co-host, Pak Putih sudah belum nih? Putih. Siapa Paul? Paul di YouTube sudah lumayan, udah hampir 2.000, tapi like-nya cuma 500 Pak Paul. Iya nih, like dong, buset lu pelit amat. Oke, bentar nih Pak Bung Beta saya jadikan co-host dulu. Biar saya nggak usah ini ya, biar langsung. Raja Uti juga ada Pak Paul. Raja Uti ini harus dicek dulu nih, mana nih Raja Uti. Kemarin karena Raja Utinya jadi-jadian. Tes, Raja Uti. Tes. Raja Uti. Raja Uti. Oke, langsung saya remove aja. Ya udah saya remove. Itu Raja Uti jadi-jadian itu. Nanti begitu kita jadikan co-host, dia langsung remove kalian semua. Itu udah kejadian kemarin ya. Ya, ini ada FX Rida, silakan. Ini siap-siap dengan nolongannya ya. FX Rida. Lolongan neraka. Oke, lanjut Andrian Panjaitan. Shalom Pastor, selamat malam. Halo. Ini bisa nanya tentang Alkitab Pastor? Boleh. Ini kan dari video-video Pastor yang saya ikutin kan, kalau orang meninggal itu ada dua pilihan, satu Firdaus dan Hades. Nah, yang saya mau nanya ini, apakah neraka dan surga itu pada saat ini sudah ada atau belum? Terus bagaimana dengan kesaksian-kesaksian pendeta yang pernah naik turun neraka atau surga? Ya, Itu jadi orang sekarang ini kalau mati, kalau yang tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, ya pergi ke Hades, dunia orang mati. Kalau dia percaya Yesus, pergi ke Paradiso. Paradiso itu seperti surga. Ya seperti bukan seperti surga, memang itulah surga ya. Itulah surga. Tapi bukan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ya belum ada. Neraka ya belum ada. Ya. Nerakanya belum ada, sampai sekarang juga belum ada. Kalau ada pun masih kosong. Dan nanti baru ada di Wahyu 20 baru ditulis tentang neraka. Sekarang masih kosong. Jadi kalau ada pendeta yang melihat ada sapa di apa itu bohong itu. Itu cuma jualan aja tuh supaya dapat kolektor, supaya kamu takut. Pendeta yang sering naik turun surga itu juga bohong juga itu. Kalau saya selama sudah naik ke surga saya nggak mau pulang saya. Resiko. Resiko. Pergi lagi belum pulang, pergi lagi belum tentu nyampe ya Pak Santi Amer. Kalau sudah naik mah mending jangan pulang lagi, goblok ini pendeta juga. Kan lebih enak di surga, ngapain pulang? Iya, ngapain pulang? Naik batu ya aja PP. Iya, pulang PP, pulang pergi. Saya mau udah pergi, mendingan di situ saja, nggak mau pulang. Padahal nanti kalau pulang lagi belum tentu bisa pergi lagi. Contohnya Robert Layarden, ya kan? Dia kan berapa kali I see the heaven, dia bilang begitu kan.
yang dia cekikikan bergurau dengan Tuhan Yesus apa segala macam dia ceritakan, nggak taunya setelah dia tua dia ngaku dia homo. Ayo, mumet dah, puyeng dah. Nah, jadi kalau pendeta-pendeta yang sering ngelihat turun surga itu hati-hati ya. Berarti Paulus emang aja nggak pernah loh pergi ke surga, dia bilang melihat penglihatan. Ya, penglihatan itu. Berarti ini orang ini lebih sakti daripada Tuhan Yesus, lebih sakti daripada para rasul, dan lebih sakti daripada para nabi nih. Bisa Pepe, Elia aja pergi ke surga nggak turun-turun, ya kan? Henok aja pergi ke surga nggak pulang-pulang. ya Pastor. Ajaib kan? Nah, ini udah pasti ini pendeta pembohong besar. Saya jamin, aku yakin ini pembohong besar pendeta ini. Apalagi hidupnya mewah kan? Wah, udah pasti dah itu tukang ngibul semua, jualan agama supaya Anda kolektor sama dia banyak-banyak. Saya jamin itu. Satu lagi Pastor. Mumet dah. Satu lagi ya Pastor. Iya. Ini mengenai Raja Saul yang beberapa waktu lalu di doa pagi itu kan tempat memanggil orang pintar untuk memanggil jiwa Samuel. Apakah praktik-praktik seperti itu pada zaman ini masih bisa dilakukan? Bisa, Pastor? bisa. Itu ada, dan jiwa itu memang arwah itu, jiwa manusia yang di Hades itu memang bisa dipanggil. Waktu itu Samuel itu di Hades ya, sebelum Yesus mati bangkit ya karena salib itu, semua orang bahkan para nabi pergi ke Hades. Makanya Samuel pergi ke Hades. Makanya kan Samuel bilang, besok pada waktu ini juga kamu sudah bersama-sama dengan aku. Nah itu di Hades. Kan nggak mungkin Saul ada di paradiso kan? Pasti di Hades. Karena semua orang pergi ke Hades. Itu ya. Nah ini Pastor, Sampai sekarang masih. pendapat Pastor aja nih Pastor. Kan waktu itu Pastor pernah bercerita tentang ibadah orang meninggal. Itu untuk penghiburan untuk yang masih hidup. Cuman di tempat saya ini baru-baru ini kan ada yang meninggal dengan cara bunuh diri. Jadi banyak gereja-gereja yang menolak atau tidak gerejanya lah menolak untuk melakukan ibadah penghiburan. Kalau menurut Pastor itu gimana Pastor? Ya pendetanya ngawur, yang dihiburkan yang masih hidup, bukannya sudah mati dihibur buat apa? Kalau udah mati ya dikubur dengan layak supaya jangan bau, supaya keluarganya jangan sakit hati. Sudah lagi berduka, keluarga malah mayatnya nah itu bangsat biadab juga pendetanya. Ya alasannya karena bunuh diri jadi nggak diterima ibadah penghiburan. Bangsat biadab juga pendetanya. Coba dia perpuluhannya 1 miliar. Sekarang saya mau nanya, itu si siapa itu yang mentahbiskan itu Barack Obama, Rick Warren, ya pendeta Rick Warren kan, yang mentahbiskan Barack Obama kan, anaknya mati bunuh diri loh. Apa terus nggak dibikin ibadahnya penghiburan bagi keluarganya Rick Warren ya? Nah, munafik semua pendeta-pendeta ini, bajingan munafik semua. Rick Warren-nya kan pendeta karismatik kan? Coba kalau kamu perpuluhannya 1 miliar sebulan, jangankan anak bunuh diri, kucingmu mati saja pendetamu akan ikut berduka sedalam-dalamnya, kirim kartu kalau perlu dia biar pimpin ibadah pemakaman kucingmu. Gitu? Ya Pastor. Makasih Pastor. Haram loh, haram. Itu semua dagang semua, hati-hati ya, gereja-gereja dagang semua. Pak Paul, mohon izin bicara sedikit. Lanjut Pak Santiam. Pak Adrian Panjaitan, ini sahabat kita, aku panggil abang lah ini, kalau dari tutur adat Batak. Jadi gini Pak Bang Adrian Panjaitan, saya dulu ada cerita ini, kawan saya ini teolog, dia doktor teolog. Jadi kita pergilah ke rumah teman yang sudah meninggal, teman bermain tenis. Khotbah lah kawan ini. Khotbah, jadi di penghiburannya itu dikatakan, Ibu, dia panggil Ito dan keluarga, nggak usah lagi bersedih ya sekarang, karena Bapak kita ini sudah di surga, sudah di pangkuan Bapak, sudah di surga.
Jadi kusikut dia lihat saya. Nah, sesudah selesai penghiburan, kutanya, Pak Pendeta, dari mana kau tahu Bapak itu dari surga? Aku bilang, sudahlah, kan itu menghibur aja. Nah, dari penjelasan Pak Paul ini, kita supaya lebih berhati-hati kemudian kalau memberikan penghiburan, jangan menyenangkan memberi PHP gitu. Jadi ngomong apa adanya saja lah, tapi tidak perlu mengatakan bahwa Bapak ini di Hades atau di apa gitu. Ya kita hibur, that's it gitu. Jangan sebut, wah Bapak ini sekarang udah di surga, Ibu udah di surga, nggak berseru, dari mana tahu gitu. Itu aja tambahan dari saya Pak, Bang Andrian Panjaitan. Terima kasih Pak. Tapi yang namanya menghibur, jangan lagi ibadah kematian dihiburnya pakai orkes kasida atau pakai striptease. Itu kan juga hiburan kan. Iya. Edan, pendetanya. Nah, itu juga jangan, itu namanya geblek pendetanya juga. Aduh, coba ini Gajah Mada ini Gajah Mada jadi-jadian apa Gajah Mada beneran ini? Awu! Lolongan neraka, maksa bener ini. Aduh. Kemarin ada sabotase ini ya, ada. Makanya host kalau lagi jadi host itu ya hati-hati ya. Ditanya dulu ya kalau yang diangkat-angkat ini. Ya, kalau nggak tampak muka, kita nggak tahu kenal, jangan ya. Kalau nggak berani buka suara, jangan jadikan co-host. Artinya banyak korbannya. Serem ya, serem saudara. Tipuan-tipuan agama. Nanti kita hari Minggu kita bicara lagi tipuan agama ya, lanjutin ya. Ini kita pengantar. Cuma saya lagi kasih tahu bahwa Islam lah yang pertama kali memulai penistaan agama. Lalu ketika agamanya dinista, dia marah-marah, dikejarnya kita, ya kan? Anda berani ngomong dikit aja yang jelek tentang Islam, dikejar kamu, nggak akan lolos, tidak akan lolos, belum pernah ada yang lolos. Bangsat biadab ini polisinya juga bajingan, ya kan? Tidak ada yang lolos dari penistaan agama Islam. Bangsat juga nih Kapolrinya juga. Apel lu, ya kan? Pendetanya aja takut kok, kurang ajar kok, jilat pantat Islamnya sehebat-hebat mungkin kok, ya kan? Pendetanya takut kok, udah selamatkan diri masing-masing pokoknya kan. Pendetanya yang penting gue dapat duit, nanti kalau ada masalah susah gue kabur aja, duitnya dibawa. Kalau saya kan enggak, duitnya tetap di Indonesia, malah duit dari sini saya kirim ke Indonesia. Kemarin sudah ada yang kabur ya, waktu corona itu pendeta yang kabur bawa duit jemaatnya ya. Oh, saya enggak, duitnya saya kirim ke Indonesia malah. Serem. Tapi itu yang terjadi dengan semua retorika agama. Ya makanya jadilah pintar, jadilah pandai. Supaya Anda jangan ditipu sama agama. Gitu. Saudara, ini kita dengarkan dulu nih. Ini ada Pak Victor Mandayo nih. Kita ini udah lama nggak nongol nih. Pak Victor Mandayo mana nih Victor Mandayo? Ya, shalom. Wah, kemana aja lo? Ada Pak Paul. Selamat malam Pak Paul. Ada terus Pak Paul. Cuman kan saya memberikan teman-teman yang belum pernah bersuara, yang jarang bersuara, memberikan kesempatan lah. Oh, gitu. Ya, tetap ada nongol kok Pak Paul. Iya, walaupun nggak bersuara. Malam hari ini bahasan kita ini mengenai Nabi penista agama. Muhammad Nabi penista agama, ya sesuai dengan yang saya dengar dan saya tahu dan yang pernah juga disebutkan Pak Paul, diajarkan Pak Paul, memang benar penista itu dimulai dari mereka, apalagi dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak disalib lah, Yesus itu nggak disalib, diserupakan, apalagi sekarang ada yang menyatakan diserupakan dengan yang mengganti itu adalah Yudas Iskariot. Wow, ini yang itu di depak Kementerian Agama itu penafsiran mereka itu diserupakan itu adalah apa namanya yang melakukan itu adalah itu Pak Paul yang melakukan itu adalah Yudas Iskariot. Itulah yang saya bilang ini memang penistaan ini memang dimulai dari mereka dan sekarang itu seakan-akan mereka bersih dari segala-galanya. Ini yang saya bilang lucu banget itu. Hal-hal seperti ini. Tapi nggak apa-apa Pak Paul. Apapun yang mereka katakan, asalkan kita orang Kristen itu teguh dengan iman kita,
silakan mereka mau ngomong apapun, nggak peduli. Memang kadang-kadang Pak Paul, kalau kita mau renung-renungkan ini, yang diajarkan mereka ini kadang-kadang ngawur, benar-benar ngawur. Cuma ya mau itu lagi, mau gimana, kita terima apa adanya. Mulai dari penistaan yang dilakukan oleh nabi mereka, ya yang dengan gelar Muhammad itu, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi iman orang Kristen kok pada zaman ini juga, apapun yang dia katakan. Tuhan banyak kasihan, apalagi yang sekarang menjadi mualaf ini, mereka dibohongin. Ya silakanlah kalau memang kalian yakin dengan itu ya, para mualaf ini, janganlah sebenarnya mau dibohongin oleh orang-orang yang seperti itu. Apalagi dengan adanya sekarang pengajaran sesat yang dilakukan mereka, semakin mau membuktikan bahwa yang diajarkan oleh pemimpin mereka yang awalnya itu memang dialah awalnya penistaan agama. Itu aja Pak Paul. Saya benar meyakini apa yang diajar Pak Paul, kok bukan berarti karena langsung menelan bulat-bulat. Memang ada runtutannya. Ada runtutannya, iya dong. Iya. Harus diuji dong. Iya, karena Pak Paul nggak asal langsung mengajarkan seperti hal-hal yang aneh-aneh menurut saya. Karena yang saya tahu apa yang dia lakukan di masa lampau benar-benar dilakukan oleh umat-umatnya sekarang ini. Iyalah, mengatakan bahwa yang meyakini bahwa itu memang enggak, itu hanya diserupakan. Wah, apalagi Irene Handono, lihat aja Irene Handono dengan yang lain-lain itu. Tapi kalau mereka dibalikin ke ajaran mereka, ngamuk-ngamuk gitu loh. Ini yang saya bilang nggak fair sama sekali, nggak mengerti apa yang diajarkan oleh nabi mereka. Setelah dibalikin lagi, mereka ngamuk gitu kan, jadinya benar-benar lucu gitu Pak Paul. Tapi inilah, kita juga karena ya memang di yang Pak Paul terangkan itu memang jelas, saya yakin ini tuh Pak Paul. Itu aja Pak Paul, Tuhan memberkati. Luar biasa. Ini lanjut terus ya, running terus nih.